Hai, kali ini kita akan belajar materi integral. Nah, di sini ada suatu fungsi f(x) dan fungsi turunan yaitu berupa f(x). Dari proses pengerjaan dari kiri ke kanan disebut dengan proses turunan atau diferensial. Sedangkan proses dari kanan ke kiri ini disebut dengan proses integral. Perhatikan di sini, suatu fungsi f(x) ini ada x kuadrat min 20, x kuadrat plus 3, dan seterusnya, sehingga membentuk x kuadrat plus c. Nah, di sebelah kanan ini merupakan bentuk turunan dari fungsi tersebut. Ketika fungsi f(x)-nya berupa x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Ketika fungsinya x kuadrat min 20, maka turunannya adalah 2x juga. Begitu seterusnya, dia berbentuk x kuadrat plus c, maka turunannya adalah 2x. Sebelumnya, saya harap kalian masih ingat rumus turunan. Jika suatu fungsi f(x) berbentuk ax pangkat n, maka turunan dari fungsi tersebut menjadi n dikali ax pangkat n minus 1 atau dikurangi dengan 1. Nah, di sini berarti ketika f(x)-nya sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah 2x pangkat 2 dikurang 1, maka turunannya adalah 2x. Ingat, konstanta jika diturunkan maka hasilnya adalah 0, sehingga di sini x kuadrat min 20, maka turunannya adalah tetap 2x ya. Oke, begitu seterusnya. Nah, apa sih integral itu? Integral merupakan proses mengembalikan ke fungsi aslinya. Nah, di sini perhatikan ketika dia x kuadrat, jika diturunkan adalah menghasilkan 2x. Proses untuk menentukan dia kembali ke fungsi asalnya untuk menentukan atau menghasilkan x kuadrat disebut dengan proses integral. Integral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tentu merupakan konsep yang berhubungan dengan proses perhitungan luas suatu area atau volume suatu ruangan dan sebagainya. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari mengenai integral tak tentu. Oke, secara umum rumus integral tak tentu adalah integral f(x) dx ini sama dengan f(x) plus c. Oke. Nah, maksudnya adalah integral dari suatu fungsi f(x) dx ini sudah diturunkan, maka untuk diintegralkan hasilnya adalah fungsi f(x) aslinya ditambahkan dengan c. Berapa nilai c? C bisa tidak ada nilainya, bisa positif atau negatif, dan nilai C ini bisa dicari jika ada variabel yang diketahui. Tetapi, jika tidak ada, maka cukup tuliskan fungsi dari f(x) atau fungsi f(x) aslinya atau fungsi asli tersebut ditambahkan dengan suatu konstanta atau C. Nah, dari sini terdapat 3 rumus turunannya. Rumus yang pertama, integral k dx ini hasilnya adalah kx plus c, di mana k dan c merupakan konstanta. Oke, rumus kedua, integral ax pangkat n dx ini sama dengan a x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Jangan lupa ditambahkan dengan konstanta. Dengan catatan di sini, n
tidak boleh sama dengan minus 1. Karena kalau dia bernilai minus 1, di sini minus 1 plus 1, maka hasilnya 0. Jika dibagi dengan 0, maka tentu hasilnya menjadi tak hingga, ya. Oke, rumus yang ketiga. Integral suatu fungsi, di sini ada beberapa fungsi, di sini ada fungsi Px, ini mau dia ditambah ataupun dikurang dengan fungsi lainnya, di sini fungsi Qx, maka hasilnya adalah integral dari fungsi Px itu sendiri plus minus integral dari Qx dx. Oke, nah bagaimana penerapannya? Kita akan lihat contohnya berikut ini. Oke, contoh untuk rumus pertama. Berapakah integral dari 4 dx? Maka sesuai dengan rumus ini, hasilnya adalah 4x plus c. Oke, hasilnya adalah 4x plus c. Berapakah integral dari 20 dx? Jawabannya sudah pasti 20x plus c. Kalau kalian ragu dengan jawaban ini, silahkan diturunkan. Berapakah turunan dari suatu fungsi fx 4x plus c? Maka hasilnya sudah pasti 4. Kenapa? C diturunkan menjadi 0, kemudian 4x diturunkan menjadi 4. Ya, berarti ini sama. Oke, berikut ini merupakan contoh untuk rumus kedua. Bagaimana suatu integral untuk suatu fungsi yang berbentuk ax pangkat n. Sehingga untuk mendapatkannya sama dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Oke, sebagai contoh. Oke, berapakah integral dari 3x pangkat 5 dx? Caranya gunakan rumus ini. Di sini diketahui n-nya itu sama dengan 5. Berarti 3x pangkat n plus 1 berarti di sini 5 plus 1 per n plus 1 5 plus 1. Maka plus c jangan lupa. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 6 per 6 plus c, atau kalau disederhanakan menjadi 1 per 2 x pangkat 6 plus c. Selanjutnya, berapakah integral dari x kuadrat dx? Maka di sini n-nya sama dengan 2. Berarti di sini x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Maka hasilnya sama dengan x pangkat 3 per 3 plus c. Atau sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Oke. Rumus ketiga merupakan rumus penjumlahan ataupun pengurangan dari 2 atau lebih fungsi. Nah, di sini bentuk Px dan Qx itu bisa berupa suatu konstanta x ataupun berupa dalam bentuk ax pangkat n. Nah, sebagai contoh, berapakah integral dari 6x kuadrat min 3x plus 7? Nah, jawabannya adalah integral dari 6x kuadrat dx dikurangi dengan integral 3x dx ditambah dengan integral 7 dx. Maka ini merupakan bentuk ax pangkat n, sehingga gunakan rumus kedua yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, 6x kuadrat ini merupakan bentuk ax
pangkat N. Sehingga rumus integralnya adalah AX pangkat N plus 1 per N plus 1 per plus C. Tambahkan dengan C. Berarti di sini 6x2 plus 1 per 2 plus 1 plus C. Maka hasilnya adalah di sini 6, ini 3, berarti 2x pangkat 3. Oke, plus C-nya disimpan dulu karena ini merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi. Maka di sini jawabannya adalah 2x pangkat 3. Nah, bagaimana dengan min 3x dx? Berarti ini 3x ini sama dengan 3x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus C. Maka di sini hasilnya 3x kuadrat per 2 plus C. Oke, C-nya disimpan ya karena ini penjumlahan juga. Penjumlahan dan pengurangan dari beberapa fungsi. Nah, yang terakhir berapa sih integral dari 7 dx? Di sini berarti 7 ini sama dengan 7x. Berarti hasilnya 2x pangkat 3 min 3 per 2x kuadrat plus 7x. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Saya harap kalian bisa memahami. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan materi integral. Terima kasih.